Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi channel gue Sali. Ya, ini karantina hari berapa tidak tahu. Jadi ini kita kepengen bahas yang belum kita bahas sama sekali, dan ini udah dibahas sama semua motovlogger. Mungkin kita agak telat bahasnya, tapi gue kepengen bahas aja. Yaitu adalah Kawasaki Ninja yang baru, yang 250cc, yang 4 silinder, ya ZX25R. Kenapa kita pengen bahas? Karena gue pengen bahas aja. Kan kalian tahu sendiri, gue itu semua motor gue dari gue hidup sampai sekarang itu 1 silinder semua. Gue belum pernah yang 2 silinder. Ya, gue nggak tahu kenapa kalau silinder tuh gue nggak terlalu ngitung banget gitu loh. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas Kawasaki Ninja itu, dan kita bakal bahas secara detail-detail dikit lah. Oke teman-teman semua, sebelum kita bahas secara detail, ternyata Kawasaki itu pernah mengenalin motor ini di Tokyo Motor Show 2019. Kenapa baru rame sekarang ya? Sebenarnya sih ramenya udah hype dari kemarin, cuma emang karena sempat ada ini kayak videonya siapa namanya Jonathan Rea nyobain itu motor ya, Viral. dan motornya ada ternyata gitu, bukan cuma sekedar gimmick doang gitu loh. Habis itu juga ke Kawasaki Indonesia juga ngepost kan video Instagram, umat-umat manusia langsung berteriak hura-hura. Sebenarnya udah ada 4 silinder 250cc dari dulu. Namanya Kawasaki ZX2R. Beda apa? 200cc. 250 juga, tapi 250. namanya ZX2. Kenapa sekarang ZX25? Ya tidak tahu. Oh, gitu. Nah, sama yang nakednya namanya Balius. Nah, dulu saingnya adalah CBR 250RR yang apa tuh? MC22. MC22, gambarnya kayak gini. Bedanya apa? Bukan RR yang sekarang ya? Iya, beda. 4 silinder juga, 4 silinder juga. Suzuki juga ikutan juga ngeluarin Suzuki Bandit 250 4 silinder. Motor-motor ini sama-sama main di RPM tinggi 20.000 RPM. Maksudnya main di RPM tinggi itu gimana sih? Jadi dia torsinya itu adanya itu di kisaran di atas 10.000. Tadi tarikan bawahnya lemot, enggak? Kalian boleh kok. Oh, lemot. Apakah semua karakter 250cc 4 silinder lemot di bawahnya? Karena 4 silindernya, Top speednya bakal tinggi dong. top speednya bakal tinggi. Makanya kalau ya kayak motor-motor gue gitu yang 1 silinder tuh torsinya gede mampus, top speednya sampah. Sampah sih enggak juga. Nggak sampah. Kalau zaman dulu 250cc 4 silinder itu powernya gede-gede. Di atas 40 horsepower semua. Kenapa sih kok sekarang kayak 2 silinder semua gitu? Lama loh kita beralih jadi 2 silinder 250cc. Karena dulu tuh dimatiin tuh karena masalah regulasi emisi. Aha. Makin banyak silindernya ya logikanya memang makin boros. Iya. Karena dulu kan motor itu dibuat powernya segede-gedenya. Iya. Nah makanya semenjak ada regulasi Euro 3, Euro 4 gitu-gitu ya, tujuannya memang membatasi itu, membatasi powernya segala macam. Wah, tapi nggak bayangin deh dulu tuh keraungannya kayak gimana tuh 250cc 4 silinder dan berapa tadi 40 horsepower ya. Gila ya dulu ya berarti. Ajib-ajib gila. Pantesan kalau lo main ride tuh kencang-kencang semua tuh motor-motor lama. Gitu. Tapi emang dengan pasar sekarang sih orang-orang kan seneng dengan 4 silinder. Orang-orang sekarang sih seleranya macem-macem sih ya. Dan kita bisa ngelihat brand-brand ini luas banget. Ada brand yang fokus dengan 1 silindernya seperti KTM, habis itu TVS ya kan. Kita ada KTM RC Duke, habis itu ada TVS Apache yang 310 tuh keren banget juga tuh. 2 silinder, R25 sama CBR tuh masih fokus 2 silinder ya. Walaupun katanya rumor-rumor sih bakal 3 silinder tuh CBR tuh, nggak tahu benar atau enggak tuh. Rumornya doang sih, tapi kadang-kadang suka tiba-tiba jeder gitu kan. Kayak sebenarnya ZX25R ini juga tiba-tiba jeder kan. Iya, emang brand-brand nih unik-unik juga nih, kadang-kadang nggak edan tapi ajib. Kalau kita nggak edan tapi bahlul gitu aja. Nah ini jadi semua brand itu kayak
ya semuanya memberikan ide-ide gila gitu loh. Insya Allah dengan corona ini nggak jadi kacau ya. Kita di zaman yang motor-motor nih lagi ajib gila. Semua segmen dimainin. Yang Vespanya update, yang nakednya update, yang klasiknya update, semuanya gitu loh. Jadi seimbang. Kalau lu main motor di tahun 2008 gitu-gitu, itu belum banget kan. Zaman 2008-2009 tuh zaman gue SMA tuh, lu pakai Ninja udah wah Ninja. CBR cuma ada 150 kan dulu. Dan itu udah mewah banget waktu itu. Oke, balik lagi ke ZX25R. Mungkin sih ZX25R ini Kawasaki dengar dari customer ya yang kepengen motor yang indah suaranya gitu. Tapi kalau indah sih emang apa sih namanya? Selera lah. Gue habisnya 4 silinder emang enak suaranya. Tapi gue itu kalau gue pribadi gue sama suara motor nggak begitu banget. Oke deh 4 silinder. Tapi ya oke 4 silinder, 3 silinder, 2 silinder, 1 silinder. Tapi karakter motor beda-beda. Jadi nggak bisa langsung ngecap kayak ada beberapa orang yang ngecap 1 silinder pasti jelek motornya. Itu menurut gue mindset yang aneh tuh Cal. Kayak misalnya mereka udah suatu brand udah melakukan research sampai akhirnya ngeluarin motor 1 silinder dengan power kayak gini. Itu disampah-sampahin dong sama pengguna. Abis itu waktu ZX25R ini mau launching aja 4 silinder itu orang-orang banyak yang muji, tapi nggak sedikit juga yang jelek-jelekin coy. Jadi banyak yang orang cuma kayak apa sih? Langsung ngomonginnya nafsu, bukan ngelihat cuy ini suatu brand ini ngebuat something tuh udah ada researchnya loh cuy gitu kan. Jadi ya gue tiba-tiba kepin ngomong aja ini gitu loh. Suatu brand saat udah membuat motor, researchnya pasti sudah detail dibanding kita yang fanboy tau nggak. Fokus lagi ZX25R. Kita lihat fisiknya dulu sekarang. Kalau dilihat dari desainnya emang dia ngambil dari ZX10R dan ZX6R dan Ninja 250 yang udah keluar terakhir ini. Desain lampu depan dan belakangnya pun mirip banget. Kalau untuk masalah desain sih ya emang selera lah. Tapi kalau untuk looknya emang kelihatan keker banget. Dia tuh track day banget gitu loh. Nggak kelihatan kayak 250cc. Lampu sennya juga nyatu khasnya ZX sekarang. Depannya juga udah pakai upside down. Nah knalpotnya posisinya di kolong guys. Nah kalau bicara harga, ini gue mau bahas sama Ical nih. Kalau untuk harga 250cc ya sekarang sih 70-an ya. 70-an, tapi kalau ngelihat mesin kayak gini sih nggak mungkin 70-an sih ya. Nggak mungkin 70, engineeringnya juga pasti rumit dan sulit. Iya. Mungkin kalau kita dapat rumornya sih 100-an ya. 100 ke atas ya. 100 ke atas, tapi kalau gue sih berharapnya motor gini emang mending 100 ke atas sih. Bisa kalau sampai 70 ya lu bakal ketemu 4 silinder mulu di jalan anjir. Iya gak sih? Bukan masalah itu sih kalau gue ya. Kalau gue sih lebih setuju di atas 100 jadi untuk membedakan segmen pasarnya. Gampangnya gini, ada Ninja 2.5, ada ZX25. Ngapain nih Kawasaki bikin dua-duanya? Iya, yang Ninja 250 yang 2 silinder tetap ada kan? Tetap ada. Tetap produksi. Ngapain gitu bikin dua-duanya? Gue rasa sih Kawasaki ngeluarin ZX25 ini kayak mau bikin pasar baru. Iya. Abisnya Kawasaki itu juga terkenal membuat sesuatu yang baru. Tak buat nanti brand-brand lain tiba-tiba ngikut juga gitu loh. Dia tuh selalu aja deh buat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak yang gue lihat ya, dia ngeluarin tuh W175 yang baru-baru nih. Itu sekarang brand-brand pada ngikutin. Ya 100 juta ke atas sih. Abisnya kalau misalnya harganya ya di bawah itu bakal kacau sih. Yang Ninja 250 dan 2 silinder pasti kebingungan juga. Masuk segmen mana gue gitu kan. Gitu sih. Tapi nanti kalau masalah parkir lisensi gitu-gitu gimana ya? Nah itu dia, pasti bakal sulit. Iya sih. Abisnya lisensi itu kayak bukan cuma lisensi ya, tapi parkiran moge itu kan emang harus diperuntukkan untuk 400 sampai 500 ke atas kan. Yang 250 tuh ada parkir khusus gitu kan. Nah, tapi kalau motor-motor tertentu kayak misalnya Peugeot bener kan? Peugeot yang skuter masuk. Habis itu lu pakai Vespa yang 200 juta itu ya. Itu masuk. Lu pakai BMW GS yang baby GS gue masuk. Iya, kalau lisensi ya random sih. Lu pakai 125 tapi lu pakai Aprilia ya juga masuk. Emang random sih, tapi ya kalau dengan 4 silinder itu mungkin awalnya bisa masuk, tapi lama-lama satpam juga tahu juga. Ya lama-lama nggak masuk juga bisa-bisa. Dengan corona ini juga siapa yang mau parkir moge juga. Ya mudah-mudahan membaiklah situasinya. Jadi itu aja sih bahas ZX25R dari perspektif gue sama Ical. Jadi kita membahas dari ya kenapa kok bisa jadi 4 silinder gitu kan. Dan kenapa kok harganya bisa segitu. Oke deh, itu aja dari kita ya.
Kalau kalian mungkin ada masukan tentang ZX25R yang kita belum bahas, masukin aja di komen karena ini video ngobrol santai sih. Jadi ya itu aja dari kita, please ride safe as always, karena ride safe as always nggak ada ya riding pas sekarang aja. Ya safe as always. We see you in the next video and goodbye.